Orang beriman itu tidak akan pernah berhenti dicoba dan diuji oleh Allah. Pak Kades bisa lolos dari ujian jabatan, bisa lolos. Tetapi apakah Pak Kades itu bisa lolos ketika diuji dengan perkara yang lain? Saya ini anak ayah. Iya, saya tahu kamu anak saya. Tapi yang saya maksud, kamu datang ke sini ini sebagai apa? Apakah sebagai anakku atau sebagai rakyat? Kalau kamu datang ke sini sebagai anakku, lampu ruangan ini akan saya matikan dulu. Karena ini uang dari rakyat. Tapi kalau kamu datang sebagai rakyat, kamu juga berhak untuk menikmatinya, maka lampu tetap saya nyalakan. Anaknya menjawab, saya datang kemari sebagai anak ayah dan atas kepentingan pribadi. Baik, silakan masuk, tapi lampu saya matikan. Lampu dimatikan, beliau berdua bercakap-cakap dalam keadaan gelap. Apa yang kita tangkap dari peristiwa ini? Khalifah Umar bin Abdul Aziz saking berhati-hati dalam hal kepemimpinan. Beliau khawatir jangan sampai beliau ini terjebak kepada sebuah masalah kepentingan. Ketika Nabi bertanya kepada kita, ya fulan bin fulan, apa yang kamu ucapkan kepada saudaramu sesama muslim? Apakah kebaikan dan nasihat, atau justru kebencian yang kau lontarkan kepada mereka? Alangkah malunya kita jika ternyata kita tidak dapat menjawab pertanyaan sang Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ternyata selama hidup kita malah membenci kepada sama orang-orang yang beriman kepada Allah. Jika ternyata hati kita tidak lembut kepada mereka, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kelembutan yang indah untuk kita. Apa yang bisa kita jawab seandainya Nabi berkenan bertemu dengan kita, jika kita tidak membawa kebaikan di antara kita? Alangkah malunya kita jika kelak bertemu dengan Nabi, tetapi Nabi ternyata tidak mengenali kita. Betapa bersedihnya kita ketika yang lain berada di hadapan Nabi dengan kegembiraan, ternyata kita tertunduk di hadapan Nabi karena Nabi tidak mengenali kita. Semoga Allah merahmati kita semuanya, dan kelak kita dipertemukan dengan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kebahagiaan dan kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mengucapkan salam hukumnya, udah salah kenceng. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya adalah wajib. Yang mengucapkan salam dapat 10, yang menjawab dapat 10. Dari 10 kebaikan Allah lipat 10 kali kebaikan di dalamnya. Saya doakan ibu-ibu yang menjawab salam saya, mudah-mudahan hutangnya lunas. Ini ketahuan banyak hutang orang sini ini. Bapak-bapak yang jawab salam saya, mudah-mudahan istrinya banyak, istrinya solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para alamah, para kiai, terkhusus kepada Kiai Haji Nazril Hijar, Ketua PCNU Kabupaten Kayong Utara, beserta yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara yang sudah purna bakti, Bapak Haji Effendi siapa? Kalau lihat pecinya saya seperti ingat waktu berada di Libya. Jangan-jangan ini badannya orang Kayong tapi pikirannya orang Afrika ini. Yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Kayong, terkhusus kepada Bapak Herwansah. Saya baru sadar Kiai, kalau ternyata yang kasih ongkos speed itu beliau. Tahu-tahu begitu saya minta pesawat sekalian. Ini sebenarnya kode, Bu. Ini tiket pesawat sudah siap pulangnya ya. Kalau tiket pesawat saya doakan bukan cuma jadi anggota DPRD lagi, kalau perlu saya doakan jadi gubernur Kalimantan Barat. Tapi yang penting jujur, adil dan amanah. Para kiai, para ustadz dan sahabat-sahabat Jamiatul Hadrah dari Pondok Pesantren Nurul Hasaniyah Teluk Batang, Ibu sudah paham semuanya? Sudah paham atau belum? Kalau belum paham berarti saya tambah waktunya 2 menit. Malam ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Nazril tadi, ini bukan semata-mata rencana manusianya, bukan hanya semata-mata niat dan ikhtiar kita serta panitia. Pertemuan kita malam ini sudah Allah tetapkan, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menciptakan takdir kita masing-masing. Termasuk dari bagian takdir itu adalah ketika malam ini kita dipertemukan di masjid yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang berderajat hasan gharib, Nabi bersabda, qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfi khamsina sanah. Sesungguhnya takdir kita masing-masing, takdir Ki Nazril, takdir Haji Effendi, takdir Pak Erwansah, takdir kita semuanya sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, jaraknya 50.000 tahun. Betapa maha hebatnya Allah, betapa maha berkuasanya Allah. Ketika apa yang kita lakukan malam ini bukan direncanakan minggu lalu, bukan direncanakan setahun atau beberapa tahun yang lalu, tapi sesungguhnya sudah Allah tetapkan. Boleh jadi itu miliaran tahun yang lalu, sedangkan ketetapannya terjadi pada hari ini. Mudah-mudahan takdir kita malam ini adalah takdir yang terbaik sepanjang kehidupan kita. Karena takdir yang paling baik di hadapan Allah, ketika kita diizinkan menjadi hamba Allah, maka hamba Allah yang baik adalah yang taat dan yang patuh kepada Allah, taat dan patuh kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya tadi bisik-bisik sama Pak Erwansah. Saya tanya begini, Pak, ini desa Teluk Batang ini jamaahnya sepertinya jamaahnya dari berbagai latar belakang etnis ini. Melayu ada, Bugis ada, Jawa ada. Jawanya ada. Jawa ini wonten nggih? Jawa ini wonten. Jawanya ada. Yang mana, Pak? Ya.
Jawa Timurannya Maduro, Bedegi. Oh, beda. Jawa Barat ayat mana ayat teh? Di mana Bapak? Di mana? Ciwaru teh di mana? Oh, Kuningan. Nah, itu Bapak ada di sini. Kenapa Bapak terdampar di sini? Ini menunjukkan potret Islam keindonesiaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pertama kali itu cuma satu. Siapa? Datuk kita namanya Adam. Selepas itu kemudian Allah menjadikan istrinya bernama Hawa. Hawa bisa bermakna cinta kasih. Setelah itu kata Allah, kemudian kami jadikan kalian itu syu'uban, bergolongan-golongan, wa qabaila, dan kabilah. Ada suku Madura, ada Jawa, ada Sunda, ada Bugis. Ada Bugis juga. Mana Bugisnya? Pak Bugis. Purani Mandre. Purani Mandre. Dek, Pak. Cepat-cepat kasih makan yang ini nih. Betulan banyak ki. Banyak. Oh, kula seoning cuma Ustaz Mahfud. Kenapa senang saya berbahasa, Pak? Karena kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda, itu tujuannya baik. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Pak Effendi kenal saya kenal Pak Effendi. Mudah-mudahan selepas perkenalan ini Pak Effendi tidak lupa. Nanti pulangnya nggak perlu kasih amplop, Pak. Nggak perlu. Tinggal tanya Bang Andi, nomor rekening saya masih aktif kok, Pak. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian itu yang paling takwa. Tapi dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebutkan, orang yang paling takwa, makhluk yang paling takwa dari zaman Nabi Allah Adam sampai makhluk terakhir itu tidak ada lain, hanya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manusia bertakwa itu sudah tidak ada, kata Ibnu Abbas. Karena manusia yang paling bertakwa itu cuma Rasulullah. Adam takwa, Nuh alaihi salatu wasallam bertakwa, nabi-nabi yang jumlahnya 124.313 rasul. Nabi itu banyak, Bu. 124.000. Rasulnya 313. Yang wajib diimani cuma 25. Yang jadi ulul azmi cuma 5. Semuanya itu tidak ada yang lebih baik ketakwaannya kepada Allah selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ceramah biasa di sini berapa menit, Pak Kiai? Biasa 2 jam. Berapa, Pak? 2 jam. Nyesel saya datang ke sini, Pak. Saya ceramah di Malaysia itu cuma 1 jam 5 menit selesai. Singapura 55 menit selesai. Di sini 2 jam. Ini nampaknya berjanji selesai ini, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saya mau datang ke sini, Pak? Pertama, sebagaimana yang diceritakan oleh beliau, saya yang sudah kesekian kalinya melalui Bang Andi. Bang Andi, terima kasih yang selalu memfasilitasi perjalanan dakwah saya. Mudah-mudahan Bang Andi Sianto ini Allah jadikan orang salih, istrinya jadi salihah, anak-anaknya menjadi para penghafal Quran. Amin. Karena beliau ini luar biasa perjuangannya, Pak. Kenapa saya mau ke sini? Yang pertama, saya jadi ingat sebagaimana seorang ulama
yang baru wafat sekitar tahun 2013. Seorang ulama besar yang ada di Damsyik, Suriah, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Beliau itu wafat di bom ketika beliau ngajar, Pak. Kenapa beliau wafat di bom? Karena beliau salah satu ulama ahlus sunnah wal jamaah yang paling gigih, yang paling kokoh, tapi lembut dalam menyampaikan Islam. Yang benci banyak, termasuk gerakan-gerakan yang intoleran, yang selalu menganggap bahwa dirinya paling benar. Ketika beliau sedang mengajar di Damaskus antara Maghrib dan Isya, tiba-tiba bom meledak. Ketika bom itu meledak, di samping beliau tidak wafat, Pak. Tapi ternyata beliau wafat ketika sebuah peluru menembus jantung beliau. Apa yang selalu beliau ingat, yang beliau sampaikan untuk kita tentang maulid? Ketika ditanya apakah maulid itu dianjurkan apa tidak, beliau hanya menjawab, maulid itu bukan tujuan. Maulid itu bukan tujuan, tetapi wasilah. Wasilah untuk apa? Wasilah itu perantara. Perantara kepada apa? Agar sampai rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyatakan, ma la yatimmul mandubu illa bihi fahuwa mandubun. Jika perkara sunnah itu ikut hidup Nabi, ikut akhlak Nabi, bagaimana Nabi bersikap, bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi dalam kehidupan sosial, kan kita perlu contoh. Contohnya siapa? Nabi. Kita kan tidak ketemu Nabi, ada sahabat. Kita tidak ketemu sahabat, ada tabi'in. Kita tidak ketemu tabi'in, ada muridnya tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in wafat, terus sampai kepada kita sekarang, termasuk ke Nazril Hijar sebagai penerusnya. Para kiai, para ustadz, para santri, dan kita semuanya harus menjadi orang yang mampu menjadi contoh dan memberikan contoh sebagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika dengan bermaulid timbul rasa mahabbah, timbul rasa cinta kita kepada Nabi, maka maulid itu berarti dianjurkan. Jika seandainya tidak bermaulid, kita tidak tahu siapa Rasulullah, maka adanya maulid itu menjadi dianjurkan. Bahkan boleh jadi dia menjadi perkara sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lantas sekarang begini, kita ini berkumpul malam ini dari berbagai macam suku, bahasa. Kita ini hilang semuanya. Yang ada cuma satu kata, Muslim. Siapa Muslim? Umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari manapun kita berasal, jauh-jauh ini mungkin, atau satu desa mungkin ya, kita dipertemukan oleh Allah. Jarang kita bertemu, Pak Herwansyah jarang ketemu jamaah karena sibuk dengan kegiatannya, sibuk dengan kewajibannya. Ke Nazril Hijar dari sini berapa jam, Kiai? 1,5 jam dari Sukadana ke sini. Tujuannya satu, untuk sama-sama saling menumbuhkan rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu datang, tujuannya adalah pertama, agar manusia itu terbebas dari penyembahan terhadap makhluk. Masyarakat Arab sebelum datangnya kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan masyarakat Arab itu menyembah patung atau berhala. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat dan Hubal. Ada ratusan patung yang ada di sekitar Ka'bah
sebelum kemudian dihancurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita memang nyata-nyata tidak menyembah berhala. Nyata-nyata kita tidak datang ke penyembahan orang lain. Tetapi berhala dalam kehidupan kita bentuknya selalu ada dan berbeda. Ada yang terlalu senang kepada hartanya, hingga kemudian dia lupa bahwa harta itu ada yang menciptakan. Ada yang nelayan, Pak? Ini ada yang nelayan? Ada. Ingat yang nelayan? Kita sama muslim cuma ngingetin. Yang ciptain laut siapa? Yang menciptakan laut ini, laut Kayong siapa? Yang menciptakan ikan di dalamnya siapa? Terus waktu mau ngambil ikan minta sama siapa? Bener. Yang bener nih. Pernah nggak minta ikan sama Allah? Itu ada yang punya, Mas Bro. Laut itu ada yang punya, Pak Cik, Mak Cik. Siapa yang punya? Allah. Bila awak nak tangkap ikan kat laut sana, macam tu ke bahasa sini? Boleh. Boleh paham ya? Ganti bahasa Upin Ipin nampak gitu nih. Tuan-tuan, Pak Cik, Mak Cik, laut tu ada yang punya. Ikan di dalamnya pun ada yang ciptakan. Bila masa awak nak datang tangkap tu ikan, mestilah awak pamit dulu. Bukan pamit datuk-datuk numpang lewat, datuk-datuk penjaga laut, bukan. Udahlah itu datuk-datuk kita zaman dulu. Sebelum berangkat melaut, biasanya jam berapa berangkat melaut? Subuhnya jam berapa? Sini subuh jam berapa? Jam 4:30. Berarti ada waktu kita setengah jam menghadap kepada Allah. Ya Allah, hambamu yang namanya Wak Daeng nih. Mana Wak Daeng? Oh ada ya. Datang kepada dulimu ya Allah, Zat yang menciptakan hidupku, yang menjamin rezekiku. Kalau seandainya Allah tidak berikan izin awak-awak semua nih, biar satu hari penuh awak nak berputar di laut, tapi kata Allah, itu bukan rezekimu, jangan ambil. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatihi fala mumsikalah. Kalau Allah sudah membukakan rezeki kepada seorang hamba, yang menolak siapa, kata Allah. Kalau Allah itu mau, Pak Herwansyah ini bukan cuma jadi anggota dewan. Kalau Allah mau, bupati bisa. Pak Effendi bukan cuma bisa jadi purna bakti, bupati juga bisa. Tapi kalau Allah mau, tapi kalau Allah menolak, yang maksa Allah siapa? Enggak ada, kata Allah. Mau satu harian bapak-bapak, pakcik, makcik nak berputar kat laut sana, tapi kata Allah, ambil, boleh kamu ambil, tapi satu. Lepas tu tak ada lagi, kata Allah. Kalau Allah sudah menutup pintu kepada seorang hamba, adakah seorang hamba bisa memaksa Allah untuk membukanya? Tidak bisa. Maka selagi kita masih menginginkan Allah memberikan rezeki baik-baik, datanglah kepada Allah baik-baik. Jam 3:30 bangun, sholat tahajud, laporan dulu dengan Allah, ya Allah, lah lama saya ini tak dapat udang ya Allah. Lah lama lah saya ini tak dapat ikan siakap. Orang sini cakap apa? Orang seberang sana bilang siakap, ikan kakap. Ikan yang paling mahal apa? Bukan lumba-lumba kah? Kakap. Oh, saya pikir ikan julong-julong sama gendes-gendes, Pak, paling mahal. Lapor sama Allah. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang menciptakan laut. Ikan yang ada di dalamnya adalah milikmu.
Mau sehebat apapun alat tangkap yang aku pakai ya Allah, tapi jika engkau merintahkan ikan, diam kalian. Siapa yang bisa maksa Allah? Maka sekarang kita bersyukur kepada Allah. Jam 3:30 bangun dari tidur, ucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih Allah, barusan aku mati sekejap, engkau hidupkan aku lagi ya Allah, dan kepadamulah pasti kami kembali. Sederhana doanya. Bangun dari tidur, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kedua mata saya masih bisa melihat dengan jelas ya Allah, tanpa alat bantu ya Allah. Alhamdulillah saya masih bisa bernafas dengan lega. Di rumah sakit sana banyak orang yang banyak uangnya ya Allah, tapi mau nafas saja harus beli tabung oksigen. Saya bangun pagi ini bernafas dengan lega, aman. Melangkah kaki dari tempat tidur, alhamdulillah ya Allah, kaki saya sehat. Tetangga sebelah saya beberapa hari yang lalu ya Allah jatuh dari tempat tidur dan hari ini tidak bisa bangun karena dokter bilang ada pengapuran di kakinya. Kita bangun sehat, alhamdulillah. Selepas itu masuk baitul khala, masuk hammam, masuk WC, cuci muka, kemudian lepas itu keluar ambil wudhu di luar sana. Kenapa dalam WC Pak Ustadz? Makruh saja. Boleh tapi makruh saja, artinya tidak ada larangan, cuma makruh. Baiknya di mana? Carilah tempat yang lain. Lepas itu sholat, kalau perlu bangunkan istri. Pak Kiai Nazril panggil istri, panggil apa? Adik. Ada yang lebih lembut tidak? Sayang. Serius, tidak usah bohong ya. Ustadzah, Ustadz panggil apa? Nampak padu pula nih. Bilang sayang juga. Tuh, tada kata. Apa pula? Hah? Say. Oh berarti nama Sayuti itu. Saya tanya dengan istri saya itu Ustazah. Istri saya paling cantik di situ istri saya berarti. Saya kalau subuh 3:30 Ustaz, saya bangunkan apa? Bangun cantik. Ya Mi, masih ingat kan Umi ya? Jangan permalukan suamimu depan orang. Bersyukur kita kepada Allah, salat, sujud ya Allah. Matur sembah nuwun. Matur sekelangkong Gusti Pangeran. Hatur nuhun pisan Gusti. Ya Allah, makasih belonggo ya Allah. Belonggo ya. Orang sini cakap apa? Belonggo. Makasih banyak. Oh, makasih banyak. Saya pikir makasih belonggo. Makasih banyak ya Allah. Tetangga sebelah saya kemarin ya Allah, baik-baik ngobrol dengan saya. Pagi-pagi innalillah ya Allah. Saya masih bersyukur pagi ini masih sehat ya Allah. Maka saya datang kepadamu ya Allah, sujud memohon ampunan atas kesalahanku selama ini yang tidak pandai bersyukur atas anugerah dan pemberianmu. Maka Allah akan tersenyum. Wahai Nazril Hijar, aku suka dan cinta kepadamu. Apa keinginanmu? Dijawab sama beliau, Bupati ya Allah. Dijawab sama malaikat, amin. Rupanya doa yang di sebelah sama. Pak Herwan sama. Ditanya sama Allah, apa keinginanmu Herwan? Jawabannya sama Bupati ya Allah. Nampak berdua nih sama pula permintaannya. Tinggallah doamu yang akan bertarung di hadapan Allah. Siapa yang menjadi pemenang? Apakah doamu kepada Allah dan apakah ketetapan atau takdir Allah yang lebih menentukan atas segala itu? Tidak usah khawatir Pak Herwan. Yang penting ikhtiarnya cukup. Lepas itu serahkan semuanya kepada Allah. Allah pasti akan menuntun seseorang kalau memang niat dan tujuannya adalah mengabdi kepada umat dan kepada rakyat. Ini bukan kampanye Pak. Sebab Pak Herwan belum kasih DP. Kenapa ceramah saya garang? Saya belum tahu berapa jumlah amplopnya ini.
Ngolok-ngolok aja Pak Irwan, ngolok-ngolok. Tapi ada bocoran nggak Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kulit sang panjenengan seteja biar aman ya. Saya main aman aja lah. saya pengen lihat orang-orang tretan kulit si madhura menika. Diki mah madhura Pak. Diki mah madhura nempian. Oh Sampang ya. Oh Sampang. Ya, saya biasa dengan para jamaah tanya Pak, biar saya sama-sama dapat. Oh bahasa sampean apa? Yuk saya pakai ini. Sampean orang mana? Orang Sumatera. Bahasanya apa? Ini. Ya udah, saya pakai bahasa Sumatera saja. Karena saya melihat bahwa ciptaan Allah itu, kata Allah, Allah menciptakan manusia itu dengan rahmat dan kasih sayangnya. Dan kemudian Allah menjaga mereka dengan rezekinya. Jangankan yang beriman kepada Allah, yang tidak beriman sekalipun Allah jamin tidak rezekinya. Dijamin? Jamin. Buktinya siameng siapeng sialai. Yang jamin rezekinya siapeng siapa? Allah. Siasau siamang siameng. Yang jamin siapa? Allah. Kenapa Allah menjamin itu? Allah sudah menetapkan bagi dirinya apa? Bersifat kasih sayang. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, kata Allah. Allah Tuhan kalian sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Hari ini kita belum sempat sholat dan salah, Allah masih maafkan. Yang penting mau tobat. Lupa untuk berbuat baik, Allah masih memaafkan. Selagi memang mau kembali kepada Allah. Yang hari ini belum sujud kepada Allah, Allah masih memaafkan. Yang penting ada penyesalan kepada Allah. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir, kata Nabi. Sesungguhnya Allah itu pasti mengampuni dosa setiap hambanya selagi nyawa tidak berada di ujung tenggorokannya. Maka kesempatan yang baik malam ini, yuk kita ngaji bareng. Saya tidak merasa lebih tahu dari para ustadz yang lain. Saya tidak merasa lebih pintar dari para jamaah. Saya hanya punya kewajiban untuk saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kita ini hanya saling ingat mengingatkan saja. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini mengingatkan kepada diri kita masing-masing bahwa tujuan dan fungsi utama kenabian Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah sampaikan, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah itu begitu mencintai Rasulullah, Pak. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mulia. Pasti mulia. Coba paling mudah kita tadi dengarkan hadrah. Itu kulit sapi, Pak. Itu kulit sapi apa kambing? Kulit kambing ya. Itu kulit kambing. Kalau tidak ada kaitannya dengan salawat Nabi, nggak mungkin dimasukin masjid. Ya paling cakep di luar, bikin beduk. Pagi, siang, sore, malam digebukin. Tapi karena ada kaitannya dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaitannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digebukinnya enak. Ya Nabi salamu alaika. Sebab segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mulia. Allah sebutkan wa rafa'na laka dzikra. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang paling diangkat namanya oleh Allah. Hitungannya begini, Pak. Penduduk muslim, penduduk di dunia hari ini 8 miliar. 8 miliar. 1,8 miliar itu muslim. Anggap yang sholat 1 miliar. Anggap yang sholat 1 miliar. 1 miliar manusia. Berarti satu hari satu malam minimal 5 miliar kali dia menyebut nama Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di luar bacaan solawatnya. Solawat di dalam solat hukumnya wajib karena itu rukun. Di luar solat sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan.
Dengan cara duduk dan penuh dengan khusyuan, pahalanya besar. Dengan bersenandung seperti maddah, pujian kepada Nabi, dengan bacaan seperti ini, masih berpahala. Sebab segala sesuatu yang berkaitan dengan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pasti mulia. Contoh, ketika ayat warfa'na laka dzikrak, malaikat Jibril turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah Anda tahu ayat ini ditujukan untuk siapa?" Rasulullah menjawab, "Ya Jibril." Di situ hebatnya Rasulullah. Padahal Rasulullah tahu bahwa ayat ini turun untuk beliau. Tapi beliau masih bertanya kembali kepada Jibril alaihi salatu wassalam. "Ya Jibril, Allah lebih tahu tentang ayat ini turun untuk dan kepada siapa." Padahal Rasulullah itu tahu untuk dirinya. Jibril menjawab, "Ya Rasulullah Muhammad, sesungguhnya ayat ini Allah turunkan khusus untukmu, untuk membuktikan betapa Allah sangat mencintai dirimu ya Muhammad." Karena apa? Arsy itu, tiang arsy itu berdiri karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yuk baca bareng, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal arsy itu diciptakan oleh Allah, tidak terhitung dalam bilangan dan jumlah tahun, bisa miliaran bahkan mungkin triliunan tahun. Dan sebelumnya ada ratusan ribu nabi, tapi sekian ratusan ribu nabi tidak ada satupun yang namanya diabadikan oleh Allah untuk menjadi tiang arsy. Bukti yang kedua, cintanya Allah kepada Rasulullah. Silakan nanti buka di dalam Quran, dari mulai ayat pertama sampai yang terakhir. Ketika Allah memanggil para nabi yang lain, Allah cukup memanggil dengan namanya. Ya Adam, ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Ketika manggil Nabi Nuh, ya Nuh. Kurang mulia gimana Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Allah memanggilnya, ya Ibrahim. Nabi Musa, kurang gimana mulia Pak? Nabi Musa itu bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah, bisa berkalam langsung kepada Allah. Yang Allah sebutkan, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi Allah memanggil namanya, ya Musa. Memanggil Nabi Allah Isa, Allah manggil namanya, ya Isa. Nabi yang lain, Rasul yang lain, Allah panggil dengan nama langsung, Ismul Mujarrad, dengan nama jelas. Tetapi ketika memanggil nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menggunakan ya ayyuhan nabiyyu. Ada kalanya Allah menggunakan ya ayyuhar rusul. Ada kalanya Allah menggunakan kalimat ya ayyuhal muddaththir. Ada kalanya Allah menggunakan kalimat ya ayyuhal muzammil. Karena apa? Saking cintanya Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanggil nama langsungnya saja Allah tidak mau. Sama dengan ketika kita mencintai sesuatu. Memang ini bukan perumpamaan yang baik. Kalau kita mencintai sesuatu, pasti kita menggunakan kata sandang, kata sifat yang baik. Bagaimana ketika itu yang menyandangkan kata yang indah itu adalah Allah Azza wa Jalla wa Ala, pencipta dan pemilik alam semesta, dan itu ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti setiap segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau pasti akan mulia, termasuklah kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Surga tidak akan dibuka kalau bukan Rasulullah Muhammad yang membuka. Karena kunci surga yang memegang itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat pembukanya Miftahul Jannah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah Nabi masuk, ada umat yang masuk, bukan umat Nabi Adam, bukan umat Nabi Nuh, tetapi umat beliau, yakni kita umat Islam, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau pasti akan dimuliakan oleh Allah. Maka cintai Allah, cintai Rasulullah, sebab orang yang mencintai Allah dan Rasulnya pasti akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Panitia sudah menyiapkan tema. Apa itu? Enggak kejauhan nih Pak. Atau saya ke situ saja Pak. Mari eratkan tali silaturahim. Nah iyalah, itu Pak, iya. Iya Pak. Contoh yang paling baik itu Nabi. Contoh yang paling sempurna itu Nabi. Siapa yang bisa kita jadikan panutan? Bismillah. Pak Imam, Pak Daing, punya istri. Apakah Anda mencintai istri? Kalau tak cinta bilang aja Pak. Cinta. Ya kan nanya aja Pak. Iya. Takutnya aja gitu kan. Ya maklumlah zaman hari inilah Pak ya. Cinta sama istri. Yakin bahwa Bapak mencintainya? Dan Bapak yakin istri Bapak mencintai Bapak? Yakin? Apakah tidak akan disakiti? Tidak akan dikecewakan? Yakin? Bual. Yang namanya manusia punya potensi untuk disakitin. Benar? Bu, cinta 100% nggak sama suami? 100% nggak? Jangan. Saya tanya sama Bapak. Pak, cinta 100% nggak sama istri? Cinta 100% sama istri? Tuh. Jadi ini rumah tangga macam apa kalian ini? Selagi sesama manusia, kata Nabi, jangan fullin. Karena boleh jadi dia akan mengecewakanmu dan engkau akan dikecewakannya. Serius nampaknya ayah-ayah kita depan nih. Masuk akal kata. Mencintai manusia bisa dikecewakan. Atau malah kita yang mengecewakan. Betul Pak? Potensi itu ada. Tetapi ketika Allah yang mencintai kita dan kita mencintai Allah, apakah Allah akan mengecewakan kita? Tidak akan. Setiap orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya, yakin Allah tidak akan mengecewakannya. Nah sekarang pertanyaan serius. Apakah ibu lebih mencintai Nabi atau suami? Lebih cinta Nabi apa suami? Dengerin Pak, dengerin Pak. Dengerin ya. Bingung kan? Ya Allah, nih Bang Herwan. Lebih cinta istri apa Nabi? Serius aja Ibu Guru. Ini, jangan pilih semua. Abang ini makin lama makin pintar pula. Apa lebih cinta ke istri atau lebih cinta kepada Nabi? Lebih cinta kepada Nabi. Dengerin Bu. Berarti ibu sekarang nomor 2. Tapi memang betul. Kul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Betul, Bu? Kalau memang engkau sedang jatuh cinta kepada Allah, kata Nabi SAW dalam Quran, ibu-ibu, lupa desa apa namanya? Teluk Batang. Berarti dulu pernah ada teluk sebesar Batang di sini. Ibu-ibu Teluk Batang, dusun Teluk Lipah, Karya Makmur. Kalau ibu-ibu cinta kepada Allah, kata Nabi dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha, jika memang engkau sungguh mencintai Allah, jangan ikut yang lain, kata Nabi. Fattabi'uni, maka ikuti aku. Karena setelah mengikuti aku, kata Nabi, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintaimu. Ketika Allah mencintaimu, urusan duniamu beres. Jika Allah mampu membalikkan keadaan siang kepada malam dengan mudah, merubah terang menjadi gelap, dari dingin kepada panas, tenggelamnya matahari begitu mudah Allah tetapkan, terbitnya bulan itu begitu mudah bagi Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita yang sangat gampang? Pasti itu sangat mudah. Kalau engkau mencintai Allah, maka Allah pasti mencintaimu. Dan ketika Allah mencintaimu, maka Allah ciptakan cinta itu di dalam hatimu suami dan di hatimu istri. Maka timbul rasa cinta karena Allah. Sudah paham, Ibu? Sudah paham? Kalau sudah paham berarti ceramahnya selesai. Kan sudah paham. Belum paham? Kok lama sekali pahamnya? Setelah Allah mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti memaafkan salahmu, Allah pasti mengampuni dosamu. Urusan duniamu itu mah gampang, kata Allah. Soal rezeki Allah yang urus, kerjaanmu itu cuma ikhtiar. Apakah Ki Nazril berpikir bahwa gajinya itu yang mencukupi? Tidak. Bang Erwan, apakah gaji Bang Erwan itu yang mencukupi? Apalagi awal bulan, tengok muka istri balik dari kantor. Biasa balik jam 5, nyampe di rumah jam 6, mulai alis mengkerut jadi satu. Kalau itu cinta manusianya. Apakah kita berpikir bahwa bisnis kita itu yang mencukupi rezeki kita? Tidak. Apakah sawit itu yang mencukupi rezekimu? Tidak akan pernah cukup. Sebanyak apapun harta yang kamu punya, kata Nabi, kalau bukan Allah yang mencukupi, kamu pasti tidak akan pernah puas. Yang dapat mencukupi dirimu adalah rasa syukurmu kepada Allah. Rasa syukur itu dilandasi dengan ridha. La syukra illa birridha. Tidak mungkin kamu bersyukur kepada Allah kalau hatimu tidak bahagia kepada Allah. Landasan hidupmu cuma bahagia kepada Allah. Bagaimana caranya bahagia kepada Allah? Ya Allah, hari ini rezeki saya mancing di laut. Hari ini saya jadi nelayan di laut, ya Allah. Saya cuma dapat 10 kg. Alhamdulillah ya Allah. 10 kg ini halal ya Allah. Dibawa pulang ke rumah. Cerita kepada istri, wahai istriku, inilah hadiah dari Allah untuk kita hari ini. Cuma 10 kilo. Istrinya menjawab, karena sudah cinta kepada Allah, alhamdulillah suamiku, jangankan 10 kilo, 1 kilo pun aku pasti ridho, karena itu Allah yang menetapkan. Kadang kita merasa tidak puas. Hari ini bisnis penghasilan 1 miliar, tiba-tiba besok kurang 10 juta. Sedih tidak?
Pak Polisi, wah, Kang Suhadi, aman sampean ada di sini, nggak ada tilang-tilangan. Saya ini izin, Kang Suhadi ini kayaknya bin Mas ya. Saya ini mulai dari tahun 2017 Dai Kantipmas Nasional, dan kebetulan saya juga bersinergi di Polda Kalbar. Surat tugas saya dulu yang tanda tangan Pak Tito Karnavian. Jadi kalau sampai nakal saya sentil nanti sampean. Udah Kang Suhadi bilang sama istri, pangkat ini sudah aib tuh. Tahun depan pengen apa? Pengen apa? Saya doain malam ini. Jadi jenderal kan nggak mungkin. Jadi ibda. Jadi aib tuh alhamdulillah, ada rezeki dari Allah, ada amanah dari Allah. Maka ayomi rakyat sampean, ayomi. Ya. Sampean akan ditanya oleh Allah di yaumil kiamah nanti. Saudara Suhadi, labbaik wa sa'dak ya Rab. Maju ke depan. Siapa namamu? Suhadi, ya Allah. Apa pekerjaanmu? Polisi. Pangkat terakhirmu? Anumerta. Oh, Anumerta meninggal ya. Apa pangkat terakhirmu? Ibda, ya Allah. Kok nggak naik-naik? Nggak bisa manjat ya Allah. Kok nggak bisa manjat? Nggak ada pelicin ya Allah. Misalnya Allah bertanya, jam berapa kamu kerja? Sesuai dengan sumpah janjimu. Anda dulu waktu jadi polisi disumpah tidak? Pakai apa? Quran. Anda dilantik disumpah pakai apa? Quran. Pak Bang Herwan disumpah pakai apa? Quran. Allah berkata kepada kita masing-masing, nih, Iqra kitabak. Dibagi masing-masing oleh Allah. Iqra kitabak. Baca kitabmu masing-masing. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasibah. Cukuplah catatan ini sebagai saksi perbuatan. Bisa ngelak? Enggak bisa. Ada raqibun, ada atidun, kata Allah. Ada dua malaikat yang mencatat. Yang sholat dicatat, yang ninggalin sholat pun juga dicatat. Nanti oleh Allah dibagi masing-masing. Allah bertanya, saudara Suhadi, silakan buka buku catatanmu. Iya ya Allah, baca. Hari ini tanggal berapa? 5 Oktober. Malam Jumat. Jumat Kliwon Pak ya. Malam Jumat. Bagus catatan. Baca lagi. Saya datang ke pengajian ya Allah. Dari jam berapa? Dari jam sekian ya Allah. Pulang sampai jam 11. Bagus catatan. Besoknya jam 6. Tanggal 6. Masuk kantor jam berapa? Jam 8 ya Allah. Ini kok jam 8 lewat 5? 5 menitnya kemana? 5 menit ditanya. Yang ASN. Sumpah janji jabatanmu sudah ditandatangin. Siap ya Allah. Jam berapa kamu masuk? Jam 8 ya Allah. Jam 8. Istirahat jam 11 ya Allah. Ini jam 10 kok di warung kopi. Sebelum 1 jam ini. Apakah kita berpikir bahwa itu tidak akan ditanya oleh Allah? Maka mumpung itu sebelum ditanyakan oleh Allah, perbaiki itu semua. Tidak ada manusia di atas dunia ini yang tidak punya salah. Tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, melainkan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam ini, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, pasti punya potensi berbuat dosa. Tapi sebaik-baiknya di antara mereka itu siapa? Orang yang segera bertaubat atas kesalahannya. Maka karena malam ini tujuan kita bermaulid, meneladani kembali akhlak, ibadah, perilaku,
dari junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jadikan ayat yang dibaca tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Contoh dan contoh yang paling sempurna, contoh yang paripurna itu bukan suamimu, bukan istrimu, kira-kira begitulah, bukan si fulan bin fulan. Tapi contoh yang paling sempurna yang bisa kita jadikan anutan dan panutan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang hanya mengharapkan ridha Allah dan percaya kepada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa dia banyak berzikir kepada Allah, entah dia di dalam salat ataupun di luar salatnya. Maka malam ini para jamaah, sudah berapa jam waktu saya? Baru 1 jam. Berarti hutangnya 1 jam lagi, kurang 1 jam lagi. Kalau begitu kita sepakat jam berapa sekarang? Jam setengah 10. Kita sepakat 2 jam dan nanti selesainya jam 3. Jarang-jarang saya diundang sama ibu-ibu pengajian sampai 2 jam ini ke Nazril. Baru di Kayong aja saya diminta ceramah 2 jam ini. Saya berharap mudah-mudahan tahun depan gak usah diundang lagi saja Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Contoh keteladanan Nabi itu luar biasa, akhlak Nabi luar biasa, ibadah Nabi luar biasa, pergaulan Nabi dengan siapapun luar biasa. Apakah Nabi itu Nabi yang pemarah? Bukan. Allah sudah menyebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka karena sebab rahmat Allah yang turun ke dalam hatimu ya Rasulullah Muhammad, lintalahu, bersifat lemah lembutlah engkau kepada mereka. Bu, ibu, kalau suami mau berangkat kerja, apa kira-kira yang ibu ucapkan untuk suami? Baca mana? Orang sini cakap macam mana? Cepat balik. Pak Kiai, kalau pesan ibu ustadzah kalau berangkat kantor apa biasanya? Hati-hati. Padahal kantor sebelah rumah kan? Hati-hati. Apa doa ibu kepada Allah ketika suami berangkat kerja? Mudah-mudahan balik bawa duit. Umi juga gitu doanya Umi. Istri saya ini perempuan paling baik di dunia Bu. Bener. Boleh ditiru sama ibu-ibu. Setiap saya pulang ceramah, kalau saya ceramah itu pulang biasa jam 1 malam kalau di Pontianak dan sekitarnya, karena perjalanan agak jauh. Saya pernah tes istri saya itu, karena saya pernah dengar makhluk di dunia ini yang paling membingungkan itu adalah perempuan, karena memang perempuan adalah makhluk yang paling membingungkan. Contoh, uang suami uang, uang suami uang, uang istri uang. Saya ulangi biar tambah cerdas. Uang istri uang, uang suami uang,
Dengerin Pak. Berarti suami tugasnya cari istri, cari uang. Istri saya alhamdulillah sampai hari ini dia nggak pernah minta uang sama saya, karena sudah habis. Tapi alhamdulillah dia istri yang baik, dia perempuan Jawa Barat, dan satu-satunya perempuan Jawa Barat yang saya hipnotis dan tidak sadar selama 23 tahun cuma dia. Gini loh, kenapa saya bilang perempuan itu adalah makhluk paling membingungkan. Kalau bapak marah sama anak boleh? Bapak boleh tidak marah sama anak? Tidak boleh. Coba kita marah sama anak, mamanya yang marah sama kita. Tapi kalau dia marah sama anaknya, seharian nggak selesai. Istri saya ini kan sering baca, Kiai. Kenapa perempuan, tepatnya istri-istri itu, rata-rata 99,99% rata-rata cerewet. Nggak usah bual lah Pak. Tahu saya. Dari wajah bapak ini nampaknya korban para istri di rumah ini. Karena kata istri saya, menurut ilmu psikologi terapan, di kepala perempuan itu satu hari ada 20.000 kata yang berputar di kepalanya, di dalam sarafnya itu 20.000 kata. Kalau itu tidak dikeluarkan ke Nazril, dia pusing. Maka salah satu cara melampiaskan itu adalah dengan ngomelin suami. Yang kedua, itu keanehan perempuan. Yang ketiga, waktu pasang gas. Ditanya sama suami, kenapa nggak dipasang gasnya mah? Takut meledak. Yang disuruh siapa? Suami. Coba kalau gasnya meledak. Mulai besok, ini Pak Kades. Wah Pak Kades, sini Pak Kades, sini Pak Kades. Biar saya roasting malam ini. Sini. Malam ini waktunya para pejabat sasangrai malam ini. Nih, Pak Kades, ini kalau di kantor kan gagah. Kalau di depan bawahan, Pak Kades, ada apa? Begini Pak Kades, iya. Sesuai dengan, iya gimana? Beliau ini pura-pura gagah di kantor. Seluruh bawahan bilang, Pak Kades Teluk Batang itu, luar biasa, berwibawa. Itu di kantor. Pulang ke rumah, depan pintu cucuk meong. Mana ada bisa lawan perempuan Pak. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu warḍah, itu panglima paling hebat di medan perang. Siapa yang nggak takut sama Umar bin Khattab? Cerita saja. Sayyidina Umar itu paling ditakutin jin Pak. Kalau Sayyidina Umar lewat sini, apa namanya nih? Jalan apa nih? Iya, jalan Teluk Nipah ini. Asal tahu kalau Sayyidina Umar lewat jalan Teluk Nipah, jin sama setan lewat tempat lain. Ditanya sama jin yang lain, jin, ngapain jin? Ada Umar di sono. Ketemu Umar, pingsan Pak. Itu Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar pulang ke rumah langsung lenyap. Kenapa? Ada istri yang lebih garang rupanya. Berarti ternyata Sayyidina Umar yang paling ditakuti oleh syaitan dan jin berhadapan dengan istri juga enggak tahan Pak. Kenapa? Enggak tahan sama cuitannya 20.000 kata per hari. Saya kalau di rumah lebih baik tidur.
Kalau saya lihat istri saya sudah mulai memerah wajahnya, saya sering datang konsul ke dokter. Dok, ada obat pekak tuli enggak? Dokter sudah paham. Kenapa Pak Haji? Ya biasa tanggal tua, tanggal 24 ini. Tahan untuk berapa hari Pak Haji? Bisa tahan 2 minggu enggak? Nanti pertengahan bulan istri saya normal kayaknya ini. Tapi itulah ujian dari Allah. Allah mengirimkan istri yang baik kepada kita. Kalau istri ke Nazril sudah mulai banyak berkicau, ingat bahwa dia sedang menasihati orang yang sangat dicintainya. Betul nggak Ustazah? Tuh, Pak Kades. Nah, ini saya curiga dengan songkoknya mulai tinggi ini. Jadi begini Pak Kades ya. Kalau dari proyek itu biasanya berapa persen Pak? Nggak ada ya? Oh nggak ada, serius nih. Ini masjid loh Pak Kades. Jujur, salah, tak jujur ini masjid. Nggak, saya percaya dengan Bapak. Percaya, cuma malam ini saja. Begini Pak Kades. Yang namanya ujian itu pasti selalu datang. Orang beriman itu tidak akan pernah berhenti dicoba dan diuji oleh Allah. Pak Kades bisa lolos dari ujian jabatan, bisa lolos. Tetapi apakah Pak Kades itu bisa lolos ketika diuji dengan perkara yang lain? Contoh paling mudah. Pernahkah Pak Kades menandatangani, aduh, agak dingin keringet nih. Pernahkah Pak Kades tegas kepada bawahan? Oh nggak boleh. Gak boleh, ini bukan hak kita, ini hak rakyat. Pernah kira-kira? Kayaknya belum ya. Kadangkala kita bisa tegas pada sisi itu. Allah mengirim ujian yang lain. Suatu hari seorang khalifah besar di masa Bani kekhalifahan Bani Umayyah, seorang khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, diuji dengan anaknya. Ini saya cuma kasih contoh ke Pak Kades. Anaknya khalifah ini datang kepada ayahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian dibukakan pintu oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah dibuka ternyata yang di depan pintu itu anaknya. Apakah kemudian Umar bin Abdul Aziz mempersilahkan anaknya karena dia anaknya khalifah? Enggak. Ditanya dulu sama khalifah. Anda siapa? Anaknya kaget. Ayah, saya ini anak ayah. Iya, saya tahu. Kamu anak saya. Tapi yang saya maksud, kamu datang ke sini ini sebagai apa? Apakah sebagai anakku atau sebagai rakyat? Kalau kamu datang ke sini sebagai anakku, lampu ruangan ini akan saya matikan dulu. Karena ini uang dari rakyat. Tapi kalau kamu datang sebagai rakyat, kamu juga berhak untuk menikmatinya, maka lampu tetap saya nyalakan. Anaknya menjawab, saya datang kemari sebagai anak ayah dan atas kepentingan pribadi. Baik, silakan masuk, tapi lampu saya matikan. Lampu dimatikan, beliau berdua bercakap-cakap dalam keadaan gelap. Apa yang kita tangkap dari peristiwa ini? Khalifah Umar bin Abdul Aziz saking berhati-hati dalam hal kepemimpinan. Beliau khawatir jangan sampai beliau ini terjebak kepada sebuah masalah kepentingan. Hari ini siapapun yang memimpin Kayong, hari ini siapapun yang menjadi pemimpin yang ada di desa ini, selagi masih menegakkan hukum-hukum Allah yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, apapun warnanya, apapun benderanya,
Kalau itu adalah orang yang baik, yuk mari kita bareng-bareng. Kita punya tanggung jawab. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, kata Allah. Apakah kalian berpikir aku menciptakan kalian semuanya main-main? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira bahwa kalian tidak akan pulang menghadapku, kata Allah. Maka malam ini saya hanya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kaum muslimin, mumpung saya diundang ke sini, belum tentu setelah ini Pak Kades ngundang saya. Wah, ini saya kena serempet nih, kata Pak Kades. Enggak Pak Kades, karena saya melihat Anda punya potensi jujur. Buktinya berat badan masih belum. Ya ini masih jujur kayaknya Pak. Iya. Tapi mudah-mudahan terus jujur Pak Kades. Mudah-mudahan terus jujur dan tetap amanah. Jangan merasa kecewa dengan ceramah saya ini Pak Kades. Kalau kecewa, ya pasti saya kan nggak diundang lagi kan. Tapi semata-mata ini di kebaikan Pak. Yuk, sesuai dengan tema kita malam ini, kita teladani Nabi Muhammad SAW dalam hal apapun. Nabi itu sangat lemah lembut. Fabima rahmatin minallah lintalahum, bersifat lemah lembut engkau ya Rasulullah Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu lembut. Bahkan seandainya disebutkan dalam beberapa syair, seandainya beliau itu menginjak semut, boleh jadi semutnya tidak akan mati. Saking lembutnya sikap beliau. Kalau engkau mengeraskan dirimu Muhammad, kata Allah, mereka tidak akan mendekat. Kalau Pak Nazril berkeras, Kiai Nazril berkeras, saudara-saudara, yuk kita tegakkan hukum Islam. Semuanya mereka musuh kita, kafir semuanya. Aduh. Kata Nabi, benar Muhammad, mereka itu memusuhimu. Tapi apakah tidak sebaiknya engkau menyampaikan kepada mereka itu dengan cara yang indah? Ini kadang-kadang hanya karena berbeda maulid tak maulid, kita bermusuh Pak. Satu tahlil, satu tak tahlil, ketemu tak salaman. Kalau saya sih tidak keberatan Pak. Cuma yang saya keberatan kalau sampai nanti saya dikafirkan. Apakah saya sabar apa tidak? Saya sering sampaikan di mana-mana. Ajaran Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau dihina, kalau engkau dicaci, kalau engkau difitnah, bersabarlah, maafkan mereka. Ini enggak tanggung-tanggung. Yang dicaci, yang difitnah, yang dikafir-kafirkan saudaranya sendiri yang seiman. Hanya gara-gara satu maulidan, satunya enggak. Kalau saya enggak masalah Pak. Saya cerita ke kawan-kawan, mereka mengkafirkan saya enggak masalah. Yang penting saya tidak mengkafirkan mereka. Sebab kata Nabi, kalau sampai engkau kafirkan mereka dan kekafiran itu tidak terbukti, maka Allah kembalikan kekafiran itu kepadamu. Hati-hati. Walaupun berbeda, sikapi dengan bijak saja. Nih, alhamdulillah di sini Nahdlatul Ulama luar biasa. Beliau ini sebagai komandannya. Teman-teman Nahdlatul Ulama biasa-biasa saja menyikapi hal-hal yang berkembang di luar itu. Enggak usah direken. Cak mature nala cak kira-pikir. Lah terus sampean, sepenting bener sampean. Mun tak sabar, selesai di. Enggak apa-apa, Pak. Kita dimusuhi, difitnah, tidak masalah. Yang penting kita jangan musuhin, kita jangan fitnah mereka. Kita ini sama muslim, kita ini saudara semuanya dalam satu ikatan akidah. Syahadat kita sama, Nabi kita sama, Allah yang kita sembah adalah sama, ajaran Nabi kita sama. Kenapa musuhan? Ada yang nggak beres. Ya kalau nggak beres, beresin dulu. Yuk mari sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, karena besok Bang Andi kita langsung malam ini ya, langsung ke Sukadana, karena besok khutbah Jumat di sana ya, khutbah Jumat. Terus besok malam di Usman Al Khair, dan ba'da duhur kita masih ada live streaming sama teman-teman Nahdlatul Ulama. Malam Minggu kemana?
At-Taqwa Sukadana, Sungai Mengkuang, Subuh Akbar di Siduk, Minggu malam Senin di Ketapang. Berarti Senin pulang. Senin kami pulang, Bang Irwan. Iya. Iya, Pak. Nggak kesini nggak apa-apa, Bang. Istri saya ada di situ, Bang. Iya. Kalau nggak lewat abang kan ada istri, boleh. Nggak guyon saja. Guyon, Bang, ya. Ya, saya anggap ini aja guyon, Bang. Tapi kalau abang serius, saya juga bisa lebih serius, Bang. Yuk kita eratkan persaudaraan. Tidak lagi ada kata Islam Melayu, Islam Buge, Islam Madura, Islam Jawi, Islam Sunda, Islam ini, Islam itu. Kita semuanya bersaudara dalam iman kita kepada Allah. Kuatkan tali silaturahim. Nabi SAW, Nabi agung dan Nabi mulia kita, mampu mempersatukan dan mempersaudarakan para sahabat yang berbeda. Yang miskin dipersaudarakan kepada yang kaya, yang kuat dipersaudarakan kepada yang lemah, yang punya jabatan dipersaudarakan kepada orang biasa. Orang yang punya kehebatan dipersaudarakan dengan orang yang tidak punya kemampuan. Itulah indahnya ajaran Islam, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama yang mengajarkan pembebasan kepada manusia. Pembebasan agar manusia tidak lagi menyembah kepada sesama makhluk, tapi hanya menyembah kepada Allah yang Maha Agung. Islam membebaskan manusia dari perbudakan kemanusiaan, agar lagi tidak terkungkung kepada harta, tetapi bagaimana harta itu dijadikan sebagai sebab kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, mari kita bersama-sama dalam setiap memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menambah rasa cinta, rasa mahabbah kita dan rasa rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kelak di yaumil qiyamah, di yaumil hasyar, di saat tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, kita hanya berharap syafaatul uzma, syafaat teragung dari junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah beramal solih, perbanyaklah beribadah kepada Allah. Apalagi dalam menghadapi situasi ekonomi yang konon tadi disampaikan oleh Ki Nazril, tetaplah kita berpegang kepada Allah. Jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Terlalu banyak berharap kepada manusia berarti merencanakan kekecewaan dalam hidupnya. Tetapi ketika hanya berharap kepada Allah, maka kita dapat memastikan bahwa kita tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah, banyak khilaf. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan murni karena keawaman saya. Terima kasih Pak Kades, mohon maaf saya sudah ngolok-ngolok Pak Kades. Saya ini cuma gurau ya Pak Kades. Mudah-mudahan jangan diambil hati Pak Kades ya. Oh iya Pak Kades, makanan khas ini aku Pak Kades. Tak ada ke? Pelepah kayu ke apa kan? Nggak, saya gurau kita ini biar apa Pak ya? Biar sama-sama menikmati malam ini. Yuk. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya wasi'al karami مولاي صل وسلم دائما أبدا على
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah sesiapapun di antara kita yang senantiasa banyak melantunkan salawat kepada Nabi dalam keadaan senang dan gembira, dalam keadaan lapang dan sempit, dalam keadaan sedih dan bahagia, kelak di yaumil qiyamah Nabi menjanjikan untuk kita, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Kelak di yaumil qiyamah orang yang paling pantas dekat denganku, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ketika bersolawat, hadirkan dalam hati rasa rindu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita hanya berharap beliau mau mengakui kita sebagai umatnya. Yang kedua, kita hanya berharap kepada Allah agar hati kita ini senantiasa terikat dan terpaut kepada beliau. Sesuatu yang terikat dan terpaut kepada Nabi, niscaya dia akan mulia di dunia, lebih-lebih di akhirat. Apa yang bisa kita jawab ketika kelak di yaumil qiyamah? Ketika kita bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi bertanya kepada kita tentang sikap kita kepada sesama mukmin. Ketika Nabi bertanya kepada kita, ya fulan bin fulan, apa yang kamu ucapkan kepada saudaramu sesama muslim? Apakah kebaikan dan nasihat, atau justru kebencian yang kau lontarkan kepada mereka? Alangkah malunya kita jika ternyata kita tidak dapat menjawab pertanyaan sang Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ternyata selama hidup kita malah membenci kepada sama orang-orang yang beriman kepada Allah. Jika ternyata hati kita tidak lembut kepada mereka, sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kelembutan yang indah untuk kita. Apa yang bisa kita jawab seandainya Nabi berkenan bertemu dengan kita, jika kita tidak membawa kebaikan di antara kita? Alangkah malunya kita jika kelak bertemu dengan Nabi, tetapi Nabi ternyata tidak mengenali kita. Betapa bersedihnya kita ketika yang lain berada di hadapan Nabi dengan kegembiraan, ternyata kita tertunduk di hadapan Nabi karena Nabi tidak mengenali kita. Semoga Allah merahmati kita semuanya, dan kelak kita dipertemukan dengan Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kebahagiaan dan kegembiraan. Semoga pertemuan kita malam ini menjadi nasihat terindah untuk kita, menjadi hadiah terindah bagi kita di saat bulan kelahiran Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Abu Lahab, orang yang paling dibenci oleh Allah, Allah angkat siksanya setiap hari Senin karena pernah membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah karena bergembira atas kelahiran sang Nabi. Kemudian dibebaskannya Thuwaibah agar kemudian Thuwaibah bisa menyusui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Bergembira, berbahagia atas kelahiran sang Nabi Agung dengan dasar iman dan cinta, maka tentu kita lebih layak dibandingkan dengan Abu Lahab. Semoga Allah merahmati Anda semuanya, keluarga Anda dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jauhkan musibah, Allah dekatkan kebahagiaan, Allah menjadikan anak-anak kita anak salih dan salihah. Allah ampunkan dosa kita, Allah dekatkan kepada kebahagiaan. Anak kita menjadi anak yang menggembirakan hati, yang dapat menyejukkan pandangan mata. Dan kelak anak-anak kita menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kita tidak mampu mendidik, jangan sampai kita tidak mampu membimbing anak-anak kita ke jalan Allah. Betapa ruginya kita dan betapa malunya kita di hadapan Allah. Terima kasih. Qadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.